Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Vivi Fitria SPD. Rencana Aksi Perubahan. Laporan orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2024 dengan judul Menumbuhkan Karakter, Minat Baca, Kebersihan, Keaktifan, dan hasil belajar pada unit kerja di SD Negeri 1 Kedawung, Angkatan 7. Perkenalkan, di sini ada profil. Nama saya Afia Vivi Fitria SPD, tempat tanggal lahir Cirebon 8 Maret 1996, NIP, jabatan guru kelas, unit kerja SD Negeri 1 Kedawung. Media sosial terdiri dari email, Instagram, dan YouTube. Di SD Negeri 1 Kedawung ini terdapat visi dan misi. Visi: terwujudnya peserta didik yang berprestasi unggul dalam Intek dan Iptek, cerdas dan berkarakter. Misi: yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, membimbing siswa untuk melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Yang ketiga, mengembangkan potensi siswa. Yang keempat, memotivasi siswa untuk berprestasi. Yang kelima, menumbuh kembangkan semangat rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara. Yang keenam, mengembangkan jiwa seni dan budaya serta kesetiakawanan. Yang ketujuh, menumbuhkan cinta kebersihan. Di sini ada SOTK, SD Negeri 1 Kedawung. Terdiri dari kepala sekolah dan staf. Di sini ada kepala sekolah Bunda Elvin Dwi Eka Mariati SPDI, ada guru agama Bunda Haji Aan Nur Hasana SPDI, ada olahraga Bapak Buyung Agustiandi SPD, ada guru kelas 1 Afia Vivi Fitria, guru kelas 2 Bunda Ayu Wulandari Ragita SPD, guru kelas 3 Bunda Asia SPD SD, guru kelas 4 Bunda Bunga Suci Asterina SPD, guru kelas 5 ada Bapak Buyung, guru kelas 6 ada Bunda Erni SPD SD, serta penjaga sekolah ada Bapak Muhammad Dola. SOTK OPD atau unit kerja. Di sini ada kepala sekolah, ada komite sekolah, ada operator dapodik, bendahara sekolah, guru PAI, guru PJOK, guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3, guru kelas 4, guru kelas 5, dan guru kelas 6, serta penjaga sekolah. Di sini ada pendahuluan, latar belakang, guru aparatur sipil negara ASN P3K merupakan bagian integral dari sistem pendidikan di Indonesia yang memiliki tanggung jawab ganda sebagai pendidik dan pegawai negeri. Guru memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan generasi penerus yang berkualitas baik dari segi intelektual maupun akhlaknya. Sebagai ASN, mereka terikat pada aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan integritas. Era industri 4.0 sebagai era digital memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan pendidikan dan khususnya perkembangan peserta didik. Dampak dari teknologi, terutama handphone,
Di antaranya, peserta didik lebih senang bermain game, nonton YouTube, TikTok, bahkan memposting status. Hal tersebut membuatnya peserta didik tidak memiliki kepekaan. Tidak memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Susah untuk belajar yang mengakibatkan kemampuan akademis pun menurun. Berdasarkan observasi di SD Negeri 1 Kedaung, ditemukan beberapa hal yaitu peserta didik belum memiliki kebiasaan positif. Di sekolah, capaian literasi dan numerasi masih rendah. Kesadaran peserta didik dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah serta keaktifan dan hasil belajar peserta didik tingkat 1 masih belum optimal. Di sini ada maksud dan tujuan. Kegiatan orientasi P3K memiliki maksud. Peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika. Instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Tujuan. Rencana aksi P3K SD Negeri 1 Kedaung menerapkan program 5S, senyum, salam, sapa, santun. Di lingkungan sekolah, mendesain pojok baca dan program 1 buku bacaan untuk setiap peserta didik dalam 1 bulan untuk meningkatkan minat baca dan hitung peserta didik di SD Negeri 1 Kedaung. Menerapkan kegiatan ekstrakurikuler sarana mengembangkan soft skill. Menerapkan berseka, bersih, sehat, kasep. Untuk menjaga kebersihan dan keindahan warga di lingkungan sekolah dengan program 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal kecil, dan mulai dari sekarang. Meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik kelas 1 mulai belajar berdiferensiasi menggunakan model PBL. Terintegrasi pendekatan trial dan CTRL. Problem solving. Di sini ada pembiasaan positif. Ada 2. Di antaranya adalah menerapkan program 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun di lingkungan sekolah. Yang kedua, menerapkan kegiatan ekstrakurikuler sebagai sarana pengembangan soft skill. Meningkatkan literasi dan numerasi. Mendesain pojok baca, program 1 buku bacaan untuk setiap peserta didik dalam 1 bulan untuk meningkatkan minat baca dan hitung serta peserta didik di SD Negeri 1 Kedaung. Peduli lingkungan sekolah. Menerapkan berseka, bersih, sehat, kasep untuk menjaga kebersihan dan keindahan warga di lingkungan sekolah dengan program 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal kecil, dan mulai dari sekarang. Keaktifan dan hasil belajar peserta didik kelas 1. Pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model PBL. Terintegritas pendekatan trial dan CRT. Rencana hasil kerja P3K tahun 2024.
Nama kegiatan yang pertama, memudayakan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Memiliki tujuan kinerja. Peserta didik terbiasa mengucapkan salam, memberikan senyum, menyapa, bersikap sopan, dan berkata santun terhadap semua warga sekolah. Indikator pencapaian. Terbiasanya peserta didik menerapkan 5S di lingkungan sekolah yang dibuktikan dengan lembar observasi, pengamatan, dan dokumentasi pada kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh peserta didik. Target waktu perolehan Desember 2024 sampai dengan Desember 2025. Yang kedua, program 1 buku bacaan setiap bulan untuk meningkatkan literasi dan numerasi guru dan peserta didik. Meningkatkan minat baca yang dapat ditunjukkan dengan buku laporan pencapaian hasil belajar bacaan guru dan peserta didik. Targetnya di bulan Juli 2025 sampai dengan Juni 2027. Yang ketiga ada pojok baca. Menyediakan beragam koleksi buku bacaan untuk para peserta didik di kelas. Terdapat pojok baca dengan dekorasi yang minimalis di setiap kelas yang ditunjukkan dengan dokumentasi. Bertambahnya koleksi dan bahan pustaka di sekolah. Target Desember 2024 sampai dengan Desember 2025. Di sini juga sebagai sarana untuk menumbuhkan minat baca peserta didik. Pojok baca yang ditunjukkan dengan dokumentasi. Yang keempat, yaitu menerapkan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk melatih kecakapan hidup peserta didik, yaitu kemandirian, kedisiplinan, kolaborasi, dan tanggung jawab. Yang pertama, peserta didik datang ke sekolah tepat waktu untuk dapat ditunjukkan dengan dokumentasi. Yang kedua, peserta didik mengikuti salah satu ekstrakurikuler. Targetnya di bulan Juli sampai dengan Juni 2027. Yang kelima, menerapkan berseka, bersih, sehat, kasep untuk membiasakan peserta didik menjaga kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan sekolah. Peserta didik berpakaian rapi ketika berada di sekolah. Peserta didik terlibat dalam kegiatan Sabtu Bersih. Peserta didik melakukan penanaman dan perawatan apotek hidup di lingkungan sekolah. Targetnya di bulan Desember 2024 sampai dengan Desember 2025. Yang keenam, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model PBL untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik. Yang pertama, peserta didik aktif dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, peserta didik mendapatkan nilai di atas KKTP. Targetnya di bulan Januari 2025 sampai dengan Juni 2027. Itulah hasil rencana kerja progres di tahun 2024 SD Negeri 1 Kedaung. Baik, selanjutnya kesimpulan. ASN P3K diharapkan memiliki rencana-rencana kerja kreatif dan inovatif sebagai agen perubahan
untuk menjadikan pembelajaran di sekolah lebih meaningful dan joyful, sehingga para peserta didik merasa nyaman dan aman belajar di sekolah. Beberapa langkah untuk mewujudkan hal tersebut dapat melakukan dengan penerapan budaya 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Mendesain pojok baca dan program satu buku bacaan untuk setiap peserta didik, menerapkan kegiatan ekstrakurikuler sebagai sarana mengembangkan soft skill, serta menerapkan bersih, sehat, kasep. Untuk menjaga kebersihan dan keindahan, warga SD Negeri 1 Kedawung ini di lingkungan sekolah dengan program 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang. Adapun dalam pembelajaran di kelas 1 SD Negeri 1 Kedawung, guru menerapkan model pembelajaran abad 21, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran PBL. Terintegrasi pendekatan trial dan CRLT untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik. Sekian, terima kasih. Laporan orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2024. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.